Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sesuatu yang kelihatannya kecil bisa menggerakkan benda yang supermasif? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia fisika di balik sebuah dorongan dan bagaimana konsep ini, ya, secara harfiah menggerakkan dunia. Coba deh lihat gambar ini. Ada kapal tunda yang ukurannya nggak seberapa, tapi lagi membelokkan kapal kargo raksasa. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini murni fisika. Pertanyaannya, fisika macam apa yang bekerja di sini? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Biar kita paham gimana kapal tunda itu bisa melakukan hal yang kelihatannya mustahil, kita perlu ngerti dulu ilmu di baliknya. Kuncinya, semuanya itu berawal dari satu konsep utama, momentum. Anggap aja ini sebagai kekuatan gerak yang dimiliki sebuah benda. Tanpa ngerti konsep ini, aksi si kapal tunda tadi bakal selamanya jadi misteri buat kita. Nah, yang menarik nih, ternyata momentum itu nggak cuma satu jenis. Ada dua rasa yang perlu kita kenali biar dapat gambaran lengkapnya, yaitu linear dan angular. Gini deh, kita bikin simpel ya. Momentum linear itu soal gerak lurus ke depan. Bayangin aja mobil yang lagi melaju di jalan tol. Nah, kalau momentum angular itu soal gerak berputar. Pikirin gasing deh, atau planet yang lagi berotasi. Dua-duanya sama-sama kekuatan gerak, cuma arahnya aja yang beda. Rumusnya juga simpel aja. Momentum linear itu massa benda dikali kecepatannya. Artinya apa? Artinya makin berat atau makin ngebut sebuah benda, momentumnya makin gede. Inilah yang ngejelasin kenapa, coba deh, ngadepin truk yang lagi melaju itu jauh lebih susah daripada ngadepin sepeda, ya kan? Meskipun kecepatannya sama. Nah, sekarang momentum angular. Ini semua tentang putaran. Ada dua hal yang nentuin momen inersia, atau sesusah apa sih sebuah benda dibuat berputar, dan kecepatan sudut, alias seberapa cepat putarannya. Contoh paling pas? Itu loh, penari seluncur es. Pas dia narik tangannya ke dalam, putarannya jadi makin kencang kan? Nah, itu dia. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saat sebuah benda berputar, ya, setiap bagiannya itu ikut bergerak. Nah, jumlah dari semua gerakan berputar inilah yang kita sebut momentum angular. Jadi intinya sederhana. Gerak itu nggak cuma lurus doang, tapi juga bisa mutar. Oke, kita udah tahu apa itu momentum. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana cara kita mengubah momentum itu? Nah, ini dia yang membawa kita ke pahlawan sesungguhnya dalam cerita kita hari ini, impuls. Inilah rahasianya. Kalau mau mengubah momentum sebuah benda, kita harus kasih yang namanya impuls. Dan impuls itu bukan cuma soal seberapa kuat kita ngedorong, tapi juga soal berapa lama kita ngedorongnya. Jadi dorongan kecil yang kita kasih terus-menerus dalam waktu lama, itu bisa punya efek yang sama besarnya loh, sama dorongan super kuat, tapi cuma sesaat. Kuncinya ada di persamaan sederhana ini. Momentum awal ditambah impuls, hasilnya adalah momentum akhir. Impuls itu ibarat jembatan yang mengubah kondisi gerak sebuah benda. Kelihatannya simpel, tapi ini adalah prinsip fisika yang elegan dan kuat banget. Dan kutipan dari buku teks ini nyimpulin semuanya dengan pas. Kapal tunda tadi, dia itu nggak ngasih satu dorongan raksasa. Justru sebaliknya, dia menerapkan gaya yang lebih kecil, tapi secara terus-menerus. Akumulasi dari dorongan-dorongan kecil inilah si impuls yang akhirnya menciptakan perubahan momentum yang besar di kapal kargo raksasa itu. Sampai akhirnya dia bisa berbelok. Nah, sekarang kita lihat gimana prinsip ini berlaku di dunia kita sehari-hari. Soalnya, ini nggak cuma buat kapal-kapalan doang, tapi juga bisa ngejelasin banyak banget pengalaman kita. Coba deh inget-inget, pernah ngerasain nggak sih pas mukul bola tenis atau bisbol, terus kenanya pas banget di sweet spotnya. Rasanya tuh enak banget, mulus, dan nggak ada getaran yang bikin ngilu di tangan. Nah, kenapa bisa gitu ya? Jawabannya ada di fisika impuls dan momentum tadi. Nah, buat memahami ini, para insinyur biasanya pakai alat kayak gini, namanya mesin uji tumbukan Charpy. Ini pada dasarnya pendulum berat yang dipakai buat nguji kekuatan material. Fisika yang sama yang bikin alat ini bekerja, itu juga yang ngejelasin fenomena sweet spot tadi. Istilah teknisnya itu pusat perkusi. Ini adalah titik ajaib di pemukul atau raket, di mana kalau bola kena di situ, semua impuls dari tumbukan itu bakal ditransfer langsung ke bola. Nggak ada gaya reaksi aneh yang bikin pemukulnya jadi muter atau bergetar di tangan kita. Makanya, kalau kenanya pas, semua energi langsung lari ke bola, dan nggak ada yang kebuang jadi getaran ngilu di tangan. Jadi, ayo kita tarik benang merahnya. Mulai dari kapal raksasa yang dibelokkan, sampai ke ayunan raket tenis yang sempurna, ternyata prinsip fisika yang bekerja itu sama. Jadi, inti dari semua ini apa? Pertama, semua yang bergerak itu pasti punya momentum, entah itu lurus atau berputar.
Kedua, untuk mengubah momentum itu kita butuh yang namanya impuls, yaitu gaya yang kita berikan dalam rentang waktu tertentu. Dan konsep inilah yang jadi kunci buat para insinyur untuk bisa memprediksi dan yang lebih penting, mengendalikan gerak di dunia sekitar kita. Jadi sekarang, setelah tahu rahasia si kapal tunda, coba deh perhatikan sekeliling Anda. Mulai dari cara bola biliar pecah setelah disodok, sampai cara seorang pemain skateboard ngedorong papan buat nambah kecepatan. Fisika, impuls, dan momentum itu ada di mana-mana. Diam-diam menggerakkan dunia kita. Keren kan?